Assalamualaikum semuanya, perkenalkan aku Nina dengan NIPD 2407810040040011 dari kelas AC10 kampus LP3I Karawang. Jadi hari ini aku akan memberi tutorial menjadi administrator lab Linux di kampus. Pertama, yang harus kita lakukan adalah mengecek dulu user yang sudah ada dengan menggunakan perintah cat. Ini sudah ada. Kalau sudah, kemudian kita akan membuat user baru menggunakan add user. Kenapa kita menggunakan add user? Karena prosesnya jauh lebih mudah dan otomatis. Dengan satu perintah, sistem langsung membuat home directory, group, menyalin konfigurasi default, dan meminta password tanpa perlu set manual. Jadi lebih cepat, praktis, dan aman untuk pemakaian sehari-hari. Kalau kita memakai user add, kita harus set semuanya manual pakai opsi seperti min-m dan atur password terpisah. Karena kita menggunakan add user, maka kita tidak perlu mengset password lagi. Nah, jika sudah, kita akan mengecek user yang berhasil kita buat. Menggunakan perintah cat lagi, cuman di grab yang user baru aja. Nah, ID-nya juga dicek. Jika sudah muncul dan semuanya sudah berhasil, kita akan membuat grup baru. Kita akan membuat grup baru dengan perintah group add. Nah, kemudian masukkan nama grup barunya. Karena grup Nina already exist, jadi aku bikin lagi grup baru dengan nama grup Ninana. Nah, jika sudah, masukkan user yang sudah kita buat tadi ke dalam grup tersebut. Kita menggunakan opsi min-ag saat menambahkan user ke grup, karena min-g menentukan grup yang ingin dituju, sementara min-a memastikan user ditambahkan tanpa menghapus keanggotaannya di grup lain. Jika sudah, kita akan mengecek grup usernya. Nah, grup dalam Linux itu ada dua, ada primary dan secondary. Primary group adalah grup utama user yang dipakai otomatis saat membuat file, sedangkan secondary group adalah grup tambahan untuk memberi akses atau izin ekstra. Grup Linux diperlukan supaya izin akses bisa dikelola komputer lab. Nah, sebelum kita masuk sebagai user baru, kita juga akan memberikan izin akses sudo dulu untuk user baru yang telah kita buat. Jika sudah mengizinkan akses sudo untuk user baru, kita akan masuk sebagai user barunya. Nah, habis itu kita buat folder baru, kemudian masuk ke folder tersebut. Membuat folder baru itu menggunakan perintah mkdir. Lalu ketikkan nama foldernya apa. Nah, jika foldernya sudah dibuat, maka kita akan masuk ke dalam folder tersebut menggunakan perintah cd. Nah, lalu buat satu file di folder itu dengan menggunakan echo, karena kita mau langsung memasukkan
memasukkan isi dari file tersebut langsung pada saat membuat file itu. Setelah dibuat, kita bisa menampilkannya menggunakan ls-l. Lalu setelah itu kita atur permissionnya. Kita akan mencoba memakai 700, 740, dan 755. Nah, apa sih dari angka-angka itu tuh? Jadi, angka-angka tersebut menunjukkan hak akses untuk owner, group, dan others. Dengan rumusnya yaitu RWX yang sama dengan 4 tambah 2 tambah 1. R itu untuk read, W itu untuk write, dan X itu untuk execute. Dengan chmod 700, hanya owner yang bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi file, sedangkan group dan others tidak punya akses sama sekali. Pada chmod 740, owner tetap memiliki akses penuh, group hanya bisa membaca, dan others tetap tidak diberi akses. Sementara chmod 755 itu memberi owner akses penuh, tetapi group dan others hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Dalam Linux, owner adalah pemilik file, group adalah pengguna yang berada dalam grup yang sama, sementara others adalah semua pengguna lain di dalam sistem. Menggunakan chmod 777 pada file penting sangat beresiko karena semua orang bisa mengubah atau menghapus file tersebut. Sebaliknya, chmod 755 cocok digunakan ketika file atau folder perlu bisa dibaca dan dijalankan semua user, tetapi hanya owner yang boleh mengubahnya. Misalnya script atau folder web server. Nah, jika sudah mengatur permissionnya, kita akan mengubah ownernya. Kita akan mengecek dulu owner dan group file yang sudah kita buat menggunakan perintah ls-l catatan.txt. Nah, jika sudah, bisa kita lihat di sini RWXR untuk owner, XR untuk group, dan X untuk others ya. Terus kita gunakan sudo chown untuk memberikan untuk mengubah ownernya menjadi ke root. Kita gunakan sudo chown root catatan txt. Setelah owner diganti menggunakan chown, kontrol utama terhadap file berpindah ke user baru tersebut. Dialah yang kini memiliki hak penuh untuk membaca, mengubah, dan menghapus file sesuai dengan permission yang diberikan kepada owner. Nah, ketika grup diubah dengan perintah sudo nina 11 terus nina catatan txt, hasil ls-l akan menunjukkan perubahan pada kolom grup bagian kedua setelah nama owner. Kolom itu akan berubah dari grup lama menjadi grup yang sudah dibuat. Artinya, file tersebut sekarang dianggap milik grup baru, sehingga permission untuk grup akan berlaku bagi anggota grup tersebut. Perbedaannya chmod dan chown adalah chmod digunakan untuk mengatur permission file, yaitu read, write, execute untuk owner, group, dan others. Sementara chown digunakan untuk mengatur siapa pemilik file dan grup mana yang menjadi pemilik file tersebut. Nah,
Di server Linux, kita tidak boleh sembarang memakai chmod 777 karena izin tersebut membuat semua orang bisa membaca, mengubah, bahkan menghapus file tanpa batasan. Ini sangat berbahaya terutama untuk file sistem atau file konfigurasi penting karena bisa menyebabkan kerusakan, hak akses tidak sah, atau celah keamanan yang mudah dieksploitasi. Perbedaan utama antara user biasa dan user root adalah pada tingkat aksesnya. User biasa hanya bisa melakukan tindakan yang tidak memengaruhi sistem secara keseluruhan, seperti mengelola file milik sendiri. Sementara user root memiliki hak penuh tanpa batas, bisa mengakses, menghapus, atau mengubah file apapun, serta menjalankan perintah yang dapat memodifikasi sistem. Nah, mengubah grup sebuah file atau folder dilakukan ketika kita ingin beberapa user dalam grup yang sama memiliki hak akses bersama. Contohnya, folder laporan praktikum diubah grupnya menjadi Ninana, sehingga semua anggota grup tersebut bisa membaca atau mengedit file sesuai permission yang diberikan. Kesimpulannya, yaitu yang dapat saya ambil bahwa memahami permission, owner, dan grup di Linux sangat penting untuk menjaga keamanan sistem. Tugas ini mengajarkan bagaimana mengatur akses dengan tepat agar file tetap aman, tetapi tetap bisa digunakan oleh user yang membutuhkan. Nah, segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.